Pandemi COVID-19 bukan hanya menyerang perusahaan kecil saja, namun perusahaan besar juga pontang-panting menghadapi serangan virus corona yang belum dapat dipastikan juga kapan akan berakhir. Bahkan tak sedikit pula perusahaan yang memilih langkah pemutusan hubungan kerja atau PHK atau merumahkan para pekerjanya agar dapat survive hadapi pandemi. Selengkapnya akan saya ulas dalam Badai PHK di Indonesia. Dan di sini bisa kita lihat, bila melihat kondisi perekonomian dalam tataran yang lebih luas, pandemi COVID-19 dapat dikatakan sudah melumpuhkan ekonomi dunia. Bahkan data Bank Dunia, kondisi saat ini adalah kondisi di mana dunia mengalami kontraksi yang cukup parah atau terparah sejak Perang Dunia Kedua terjadi. COVID-19 juga sukses dalam mengobrak-abrik aktivitas ekonomi negara-negara maju yang juga mengalami penyusutan hingga 7% di 2020. Dan juga selain itu pasar ekonomi berkembang juga menyusut hingga 2,5% dan yang juga perlu digarisbawahi, angka tersebut menjadi catatan, yakni pertama kalinya ekonomi negara berkembang terkontraksi sejak 60 tahun lalu. Dengan kondisi seperti ini, Bank Dunia juga memproyeksikan bahwa pendapatan per kapita akan menurun 3,6%, begitu pendapatan per kapitanya, dan yang bisa diindikasikan juga akan membawa jutaan orang di dunia jatuh ke dalam jurang kemiskinan yang lebih ekstrim. Anda sudah begini bagaimanakah kondisi NKRI dalam menghadapi pandemi? Nah, belum lama ini Kementerian Keuangan juga memproyeksikan bahwa angka kemiskinan di Indonesia juga akan meningkat terdampak pandemi COVID-19. Andai dilihat dari data surveinya, penambahan angka kemiskinan paling besar akan terjadi di Pulau Jawa. Hal ini juga mengingat bahwa Pulau Jawa merupakan daerah epicentrum penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dari kondisi yang kurang menggembirakan, tak ayal Indonesia akan dihadapkan dengan skenario berat dan dengan penambahan angka kemiskinan sebesar 1,6 juta orang, dan juga dalam skenario sangat berat angka kemiskinan bertambah lebih tinggi lagi, yakni 3,78 juta orang akibat terdampak COVID-19. Data lain juga turut disampaikan oleh Sinta Kamdani begitu di sini, selaku Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, yang mencatatkan bahwa ada 6 juta lebih pekerja di Indonesia yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK dan dirumahkan akibat wabah pandemi COVID-19. Bahkan apabila dipersentasekan juga begitu, pekerja yang dirumahkan angkanya lebih besar, mencapai 90% pekerja. Mengapa demikian? Nah, di sini Sinta Kamdani juga memberikan pernyataan bahwa kebanyakan dari 6 juta orang itu dirumahkan karena pengusaha tidak punya cash flow untuk PHK. Nah, tidak mempunyai uang yang cukup begitu untuk memberikan uang PHK. Nah, langkah untuk merumahkan pekerja saat ini lebih diminati oleh perusahaan-perusahaan karena andai memilih langkah PHK, tentunya perusahaan mempunyai konsekuensi membayar pesangon para pekerja atau pegawainya yang di PHK. Hal lain juga turut dipublikasikan oleh Kadin bahwa selama pandemi mewabah di Indonesia, Kadin juga menerima laporan berbagai asosiasi terkait jumlah pekerja yang di PHK dan dirumahkan. Bahkan jumlahnya juga lebih besar begitu dibandingkan data yang dipublikasikan oleh Kemenaker per 27 Mei 2020 yang mencatatkan sektor formal yang dirumahkan sebanyak 1.058.284 pekerja, serta jumlah pekerja yang di PHK sebanyak 380.221 orang pekerja. Mari kita lihat data yang dipublikasikan oleh Kemenaker RI. Nah, di sini Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah memaparkan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia bahwa tingkat pengangguran sempat mengalami penurunan mencapai 4,9% pada Februari lalu. Tentunya sebelum Indonesia terkena wabah COVID-19. Namun semuanya berubah ketika pandemi COVID-19 datang dan memberikan dampak pada seluruh sektor perekonomian yang muaranya pada sektor ketenagakerjaan. Dan Kemenaker juga mencatatkan jumlah pekerja yang terdampak situasi pandemi COVID ini mencapai 1,7 juta orang, baik pekerja formal maupun informal. Dengan angka tersebut, Kemenaker juga mengestimasikan jumlah pengangguran di Indonesia mengalami penambahan sebanyak 2,92 juta atau bahkan lebih di 5,23 juta orang. Selain Kemenaker, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa juga mengungkap bahwa dengan kondisi saat ini pengangguran di Indonesia akan bertambah lagi di angka 4 juta orang, bahkan 5,5 juta orang begitu di tahun ini. Bahkan untuk tahun depan atau 2021, Bappenas juga memproyeksikan penambahan angka pengangguran yang lebih tinggi lagi, yakni mencapai 10,7 juta orang hingga 12,7 juta orang pengangguran. Banyak sekali begitu ya. Dan melihat data tersebut, lantas bagaimanakah kondisi korporasi atau perusahaan yang ada di Indonesia? Bisa kita lihat di slide selanjutnya.
Nah, di sini yang pertama yaitu perusahaan yang mempublikasi kondisi perusahaannya dalam melawan gejolak pandemi COVID-19, yakni Gojek. Nah, di sini Gojek. Nah, perusahaan ride hailing asli Indonesia, Gojek, akhirnya juga mengumumkan bahwa pihaknya melakukan PHK terhadap 430 pekerjanya, dan diketahui dari awal berdiri di tahun 2015, kini Gojek juga sudah memiliki 170 juta pengguna di Indonesia dan juga Asia Tenggara tentunya. Nah, ini luas juga. Namun ternyata sebagai perusahaan yang bergerak di sektor transportasi ini juga membawa Gojek sebagai salah satu perusahaan yang ikut terdampak pandemi COVID-19 nih, dan juga atas kondisi ini Gojek juga terpaksa harus menghentikan beberapa layanannya karena situasi dan kondisi tidak mendukung, serta adanya perubahan perilaku konsumen yang kini mengedepankan jaga jarak atau physical distancing. Dan juga selanjutnya juga masih di dunia startup gitu, yakni Traveloka. Sama dengan Gojek, Traveloka juga merupakan perusahaan startup yang dikabarkan melakukan PHK terhadap para pekerjanya. Dilansir dari Nikkei Asian Review menyebut bahwa Traveloka melakukan PHK begitu, dan juga sama kayak Gojek nih, terhadap 10% dari total karyawannya atau setara dengan 100 orang karyawan. Dalam hal ini adanya larangan bepergian yang terjadi di hampir seluruh dunia, yakni sekaligus membuat pembelian tiket menjadi anjlok. Menjadi faktor utama Traveloka harus mengambil langkah pahit tersebut. Selain itu, bisnis perusahaan online travel agent juga diprediksi masih akan terus tertekan selama pandemi masih mewabah di bumi ini. Lalu perusahaan selanjutnya yakni Lipo Group. Nah, ini mungkin tidak asing lagi, di tengah kondisi pandemi Lipo Group juga melakukan PHK terhadap 676 karyawannya. Sementara jumlah karyawan yang dirumahkan berada di angka 73 orang pekerja. Nah, ini jumlahnya lebih sedikit daripada yang di PHK. Dalam hal ini, Lipo Group juga terpaksa menghentikan total ataupun sementara berbagai hotel dan pusat perbelanjaan yang dimiliki oleh Lipo Group. Selain karena adanya pembatasan ataupun pengurangan beban biaya operasional, juga menjadi alasan Lipo Group dalam menghentikan operasional mal dan juga hotel. Lalu yang terakhir yang melakukan dirumahkan maupun PHK adalah PT Fast Food Indonesia atau KFC. Nah, selaku perusahaan pemegang merek waralaba ayam goreng, brand KFC Indonesia kini berbeda dengan beberapa perusahaan yang telah saya jelaskan tadi. Nah, perusahaan ini lebih memilih merumahkan karyawannya dibandingkan melakukan PHK karyawan di tengah pandemi. Dalam hal ini KFC mempublikasikan bahwa telah merumahkan karyawannya sebanyak 4.988 orang atau sekitar 29% dari total karyawan tetap dan tidak tetap yang berjumlah 17.216 orang. Selain itu, Fast Food Indonesia melalui ini KFC juga melaporkan telah menutup 100 gerainya di berbagai kota di Indonesia akibat pandemi COVID-19, dan Fast Food Indonesia juga harus merelakan pendapatannya yang harus terjun ataupun menurun sebesar 25 hingga 50% selama pandemi. Dan juga memang bila kita simpulkan, sejatinya badai PHK memang sulit dihindari di tengah terpaan pandemi yang belum tahu juga kapan akan berhenti. Berbagai stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah serta beragam inovasi yang dilakukan oleh korporasi diharap dapat membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih cerah, sehingga tak ada alasan untuk ambil langkah mem-PHK lagi.